standarisasi. Apa standarisasi itu? Standarisasi adalah suatu usaha melalui program atau kegiatan dalam rangka menetapkan kepastian atau ketentuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bersama. Ya. Jadi ini adalah arti atau apa yang kita pahami tentang standarisasi. Jadi ada sesuatu yang standar, ada ketentuan yang jelas, ya. Kemudian lalu ada ketetapan yang jelas, ada kepastian. Ya, jadi standar. Tadi saya katakan misalnya kalau seorang dai maka penceramah adalah kalau di Kementerian Agama ada 9 ya standar, ada 9 standar. Tapi saya seringkali meringkas dari 3 saja itu. Ya, jadi paling tidak 3 hal tadi itu sebagai standarnya. Jadi kalau kita mau menjadi dai ya standarnya 1 menguasai ilmu agama Islam. Yang kedua, mencintai negeri ini. Yang ketiga adalah menjaga relasi yang baik dengan sesama umat manusia. Karena kita adalah makhluk yang multikultural, makhluk yang memiliki perbedaan-perbedaan satu dengan lain. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada usaha atau kegiatannya, ada aturan atau kepastian ukurannya, ukuran jelas. Nah, kalau terkait dengan ini, dengan pembimbing manasik haji, maka dia harus menguasai ilmu manasik haji, pasti. Tapi kalau saya melihat kopiahnya ini semua pasti berapa hal. Betul Bapak Ibu sekalian? Enggak lah, siapa yang meyakinkan kiai dari Tuban tadi itu, siapa dari Tuban tadi? Itu tetangga saya jangan-jangan. Ya. Dari Meraurah jangan-jangan. Ya. Nah, jadi harus memahami ilmu pengetahuannya, punya pengetahuan, knowledge, ya knowledge tentang manasik haji harus, ya karena itu standar pengetahuan, ya standar pengetahuan. Jadi ada standar pengetahuannya, mulai dari A sampai Z, ya. From A to Z itu harus ada, harus jelas ukurannya, ya. Kemudian lalu ada yang dinyatakan standar. Ya, dan tidak standar. Bapak Ibu sekalian ingin lulus? Kok gak semangat sih? Iya lah, pasti semua ingin lulus. Pak Lukman ini semua ingin lulus Pak Lukman. Ya, jadi semua ingin lulus. Ya, karena apa? Karena sesuatu dinyatakan standar itu adalah ada yang dinyatakan standar, ada yang dinyatakan tidak standar. Ya, jadi saya percaya, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah punya pengetahuan semua. Ya, sudah punya pengetahuan semua mengenai manasik haji. Pasti. Ya. Semua sudah pernah melakukan haji. Karena salah satu di antara persyaratan untuk menjadi pembimbing manasik haji adalah orang yang sudah memiliki pengalaman pergi haji. Ya, pengalaman umroh, pengalaman pergi haji sudah punya semua, ya. Nah, pengetahuan tentu sudah punya, ya, pengetahuan, ya. Nah, oleh karena itu dinyatakan standar itu kalau satu punya knowledge, punya ilmu, punya pengetahuan tentang sesuatu yang dinyatakan sebagai standar. Kedua, memiliki sikap yang terkait dengan profesinya, sikap yang terkait dengan yang dikajinya, yang akan disampaikan, sikap yang terkait dengan itu, ya. Kemudian yang ketiga tentu memiliki seperangkat keterampilan, keahlian praktis, ya, keahlian praktis atau keterampilan tentang manasik, dan itu standar. Jadi standar itu ukuran. Slide berikutnya. Nah, sertifikasi sekarang. Sertifikasi adalah program atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk menetapkan seseorang atau individu yang memiliki kualifikasi. Jadi kualifikasi dikasih warna tulisan berbeda karena penting. Dalam bidang tertentu dan dilakukan oleh institusi yang berkompeten. Ya, ini. Jadi ada 4 itu, kalau ada 3 hal yang penting. Pertama ada program atau kegiatan, harus ada kegiatannya.
sama halnya dengan sertifikasi guru, maka harus ada kegiatan, ada programnya. Ya, dalam program itu lalu ada kegiatan pretest, ya, ada treatment, kemudian ada post-test, kemudian lalu ada evaluasi dan seterusnya. Jadi ini ada kegiatannya. Kalau nggak ada kegiatannya namanya bujui, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua ada standarisasi keahlian tadi. Ada standar pengetahuan, ada standar sikap, ada standar keterampilan. Jadi harus ada ini. Ya, jadi standar pengetahuan, standar sikap, standar keterampilan. Ya. PSK, ya PSK, ya. Standar PSK. Ya, PSK. Standar pengetahuan, sikap, dan keterampilan. PSK itu ada singkatan lain, pekerja seks profesional, seks komersial, ya. Nah, jadi ada standarisasi keahlian yang tadi saya sebut sebagai PSK-nya tadi. Kemudian ada standar keahliannya. Ada standar keahliannya. Bapak Ibu sekalian, ini karena selesai mengikuti program sertifikasi manasik haji, maka keahliannya adalah keahlian di bidang manasik haji. Bapak Ibu sekalian dianggap sebagai orang yang profesional dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan manasik haji, gitu ya. Nah, oleh karena itu lalu disebut sebagai sertifikasi profesi. Nah, ditambah lagi adalah kalau boleh ditambahkan satu lagi, bila kegiatan itu harus dilakukan oleh lembaga yang profesional. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketepatan bahwa Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini memperoleh lisensi sebagai lembaga yang absah, yang kompeten dalam rangka mengeluarkan sertifikasi profesi manasik haji. Jadi kalau yang lain-lain ini belum ada, ya, karena salah satu di antara yang sudah diakui Kementerian Agama dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Dirjen PHU, adalah Fakultas Dakwah dalam bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang hari ini melalui wasilahnya Pak Kiai Sofwan kemudian kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada Pak Kiai Sofwan ini yang sudah membawa kita bersama-sama melalui KBH masing-masing kemudian mengikuti pelatihan ini. Karena yang akan datang nggak boleh Pak. Nanti suatu ketika akan ada evaluasi yang misalnya KBH menyelenggarakan kegiatan manasik itu ya, lalu ada evaluasi yang ngasih sudah bersertifikat apa belum? Karena ini pemenuhan terhadap regulasi, ya, pemenuhan terhadap regulasi yang karena kita adalah bagian dari warga negara Indonesia, maka pasti kita akan mengikuti terhadap regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu ya Pak Ibu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, sekedar contoh ini ada dokter, ya, ID, ya, ada Persatuan Ahli Gizi Indonesia, ada Persatuan Ahli Bedah Indonesia, macam-macam, ya, yang di bidang kedokteran. Ada di bidang notaris, ya, Ikatan Notariat Indonesia, ada macam-macam, ya. Kemudian ada guru, ya, ada guru, ya, sertifikasi guru, sertifikasi dosen dan seterusnya, ya. Kemudian ada juga sertifikasi yang melibatkan keahlian, misalnya ahli teknik, ada konsorsiumnya, ada ikatan-ikatan di dalamnya dan seterusnya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, nah masing-masing punya ini. Jadi misalnya kayak kalau misalnya saya sekolah di Fakultas Kedokteran, gelar saya dan esket sarjana kedokteran. Setelah saya selesai esket saya 4 tahun,
Kemudian saya harus mengambil program asistensi 2 tahun. Program asistensi ini untuk memantapkan profesi sebagai dokter. Jadi sarjana kedokteran dianggap belum ahli, ya belum ahli, ya dia baru dinyatakan sebagai orang ahli di bidang kesehatan kalau dia sudah ikut program asistensi 2 tahun. Dia magang di sekian banyak rumah sakit, minimal 3 rumah sakit, ya, untuk dibimbing oleh dosen-dosen senior, dokter senior, gitu ya, dokter spesialis untuk dia menapaki program profesi ini. Ketika dia lulus, dia masih belum sah, maka pengesahan itu adalah melalui ujian yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Maka seorang dokter itu bisa praktek kalau dia sudah punya sertifikat dari IDI. Ada ujiannya dan nggak mudah juga, belum tentu yang sudah lulus dari S1 kedokteran, S2 sudah program asistensi 2 tahun, kemudian langsung lulus, tidak juga. Ya, tidak juga. Jadi karena apa? Karena ini menyangkut persoalan yang sangat rumit mengenai kedokteran, maka dia harus lulus benar-benar. Ya, yang saringan itu dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Jadi rumit Pak. Ini yang profesi beneran itu. Ya, profesi beneran yang memang sungguh-sungguh punya ikatan, punya lembaga sertifikasi yang sangat luar biasa. Dosen, guru, saya rasa juga sudah. Nah, kita ini termasuk juga orang yang nanti akan memperoleh sertifikat itu yang disahkan oleh lembaga yang sah. Jadi jangan ragu-ragu. Jadi Bapak misalnya nanti suatu ketika ada yang pindah ke tempat lain, lalu masuk ke satu lembaga, masuk dalam satu KBIA tertentu di tempat lain, maka sertifikat Bapak itu berlaku secara nasional. Karena apa? Karena disahkan oleh lembaga yang sudah punya kekuatan legalitas, power untuk menentukan seseorang itu dinyatakan sebagai ahli atau tidak di bidang manasik haji. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah ragu. Ya, berikutnya silakan manasik haji. Manasik haji itu saya terjemahkan sebagai program atau kegiatan untuk memberikan peragaan. Ya, ini perlu digarisbawahi, peragaan tentang tata cara melakukan ibadah haji. Ya, jadi peragaan. Jadi sekali lagi bahwa pelatihan manasik itu adalah pelatihan peragaan. Ya, not only transfer the knowledge, but transfer the experience. Jadi tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi transfer pengalaman, transfer the experience. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu tidak hanya sekedar orang yang memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan tapi pengalaman. Maka sebaiknya naib itu juga orang sudah kawin Pak. Ya, cocok kan ya. Jadi naib itu harusnya sudah kawin, dari orang yang nggak kawin ya. Orang belum menikahkan. Itu tidak tepat. Sebaiknya karena apa? Karena dia harus bercerita tentang pengalaman menikah. Jadi misalnya ketika akan menikahkan orang lalu dia kasih sedikit tausiah, itu adalah dasarnya pengalaman. Jadi bukan hanya sekedar dasar pengetahuan. Nah, itu akan mudah. Jadi kita itu akan transfer pengalaman. Ya, pengalaman kita. Itulah sebabnya kenapa misalnya orang-orang yang mengajar manasik harus punya pengalaman berhaji. Harus gitu. Jadi misalnya tawaf gitu, bagaimana tawaf, cerita tentang tawaf. Cerita tawaf ketemu orang Turki misalnya. Cerita orang Turki itu kan besar-besar. Pak Yai Sofan ini sudah menurut saya besar. Tapi kalau ketemu orang Turki pasti kalah. Pasti kalah besar. Ya kira-kira besar semuanya. Ya, orang Turki besar betul. Badannya kekar, kulitnya putih, ya. Kemudian biasanya saya nggak tahu ya, apa sekarang masih pakai seragam yang warnanya kayak ini, kayak apa? Kayak masih ya. Krem. Masih
berapa tahun 20? Kayaknya banyak 20 ya. Saya itu pernah punya pengalaman Bapak sekalian. Saya tahu berapa ya. Saya itu kan sedang tawaf gitu dengan istri saya tahun 2000-an. Kemudian lalu ada jamaah Turki itu 607 orang, itu gandengan tangan begini. Jadi mereka saling mempertahankan ini, mempertahankan kelompoknya itu dengan cara tangannya saling melingkarkan gitu. Lalu kami dipaksa harus berpisah dengan istri saya. Lalu setelah ketemu kembali dengan istri saya, kita rasa-rasa nih. Wong Turki wis awake gede-gede ngono. Gak delok ning arep iki sapa, terjang aja semua kayak begitu. Jadi saya dijelek-jelekan orang Turki. Terus kemudian saya keluar, ya, pulang gitu. Kemudian di suatu tempat, saya lupa tempatnya di mana, tapi saya mau ngambil air. Saya mau ngambil air itu di keran tempat air ini, ya, yang for drinking, ya. Lalu saya mau mengambil air pakai botol air mineral itu. Tiba-tiba datang orang Turki dan saya dikasih air. Jadi saya tidak perlu harus ngambil sini, dikasih air. Lalu saya berpikir begini, ya Allah, ternyata tidak semua orang Turki ya. Ini ada orang Turki yang baru. Jadi Allah secara langsung itu lalu ngirim sinyal ke saya bahwa tadi Nursan, kamu itu rasanya orang Turki. Ini loh, saya kirim orang Turki yang baik, ya, yang kemudian dengan sukarela memberikan air Zam-Zam. Luar biasa. Saya lalu segera introspeksi diri. Jadi banyak pengalaman yang semacam itu luar biasa tanah Arab. Oleh karena itu, dan saya yakin Bapak Ibu sekarang punya pengalaman itu. Inilah yang kita transfer pengalaman pada diri kita. Kita transfer pengalaman yang real, bahkan ada yang tidak real, tetapi nyata adanya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai transfer of experience. Ya. Jadi transfer of experience itu di sini tempatnya. Jadi di mana sih itu? Jadi Bapak Ibu sekalian tidak mengajarkan tawaf itu adalah pergerakan dimulai dari sini dengan melingkar ke sebelah kiri, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita menempatkan diri di dalam di dalam tempat yang seharusnya dimulai tawaf itu dan kemudian melingkar selama 7 kali. Diakhiri di mana? Dimulai dari ceritakan pengalaman tadi seperti ketemu orang Turki, pengalaman misalnya berdesak-desakan, pengalaman kita, itulah yang kita transfer. Jadi tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tapi adalah transfer of experience. Jadi kita tidak hanya menyampaikan dimensi pengetahuan, knowledge saja tentang haji, tentang tawaf, tetapi adalah transfer of experience, pengalaman kita tentang haji. Syukur kalau Bapak sekalian sudah 2-3 kali pergi haji, tapi minimal sekali saja kita pergi haji, kita sudah pasti memiliki seperangkat itu, ya. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa manasik haji adalah program atau kegiatan untuk memberikan peragaan tentang tata cara melakukan ibadah haji. Peragaan ini kalau diingat betul di definisi ini, ya, peragaan. Jadi saudara dalam melakukan transfer pengalaman peragaan, memperagaan. Nah, dalam hal ini lalu saya potong aja itu karena faktor waktu, ya. Manasik haji bukan memberikan pengetahuan tentang berhaji. Not only transfer the knowledge, ya, bukan hanya dari. Jadi manasik haji bukan memberikan pengetahuan tentang berhaji. Manasik haji merupakan program atau kegiatan pelatihan yang berbasis pada pengalaman berhaji. Pengalaman berhaji.
Pak Yai Sofwan ini sudah berapa 48 kali. Waduh, apa ya? Pojok-pojoknya Mekah Medina itu beliau sudah apa? Di mana tempat makan yang enak beliau tahu. Bahkan termasuk kamar berkah juga tahu. Betul, Bro. Masih ada ya? Om Sariel. Ya, Om Sariel. Saya dulu waktu tahun berapa jadi pemimpin juga. Oh bukan, tapi yang pertama. Itu lalu saya bukit sama penjaga hotel. Mana ada ruangan kosong? Ya tahu. Sana Pak, sudah. Sudah berkah betul. Ya. Ini tapi yang begini jangan diceritakan pada kalau dipakai pengalaman sendiri saja. Ya, jadi itu caranya. Jadi kita baik-baik sama petugas hotelnya ya untuk memberitahu mana ada yang kosong. Begitu ya Pak ya? Sudah menikah semua ini? Sudah? Ada belum? Belum 2 kali Pak. Oh, belum 2 kali. Ada mungkin kalau ada izin dari KI. Izin dari KI. Nah, jadi Manasih Haji merupakan program atau kegiatan pelatihan yang pelatihan berbasis pada pengalaman berhaji. Manasih Haji memberikan pengalaman yang pernah dilakukan oleh pembimbing tentang bagaimana melakukan ibadah haji. Ya, kemudian dia mengatakan kalau apa namanya? Sekarang ini kan eranya ada era teknologi informasi ya Pak ya. Semua orang punya HP. Semua orang punya HP. Ya, tidak semua, tapi kebanyakan orang punya HP. Jadi kalau misalnya bercerita tentang bagaimana melakukan tawaf sudah ada di aplikasi. Sudah ada di aplikasi. Jadi pengetahuan berhaji itu tidak perlu kita menyampaikan. Karena pengetahuan berhaji itu sudah didapatkan orang melalui aplikasi di handphone kita. Tanya Mbah Kiai Haji apa saja dijawab. Wong saya tanya istinja, cara-caranya ada dijawab. Luar biasa Mbah Google itu. Jadi kalau saya misalnya pengen doa apa gitu, saya nggak usah tanya Kiai Sofwan. Tanya ke Kiai Google aja. Misalnya ini diminta untuk membaca doa akhir tahun, waduh, apa lalu? Oh, saya kan suka mau tanya sama Kiai Sofwan, untuk profesor tanya. Ya. Maka lebih bagus tanya Mbak Google aja, udah keluar semua pendapat-pendapat itu. Itulah yang disebut sebagai pengetahuan. Maka kita jangan jadi Mbak Google. Ya, kalau Mbak Google dia cerita pengetahuan. Pengetahuan istinja kayak apa, ya, pengetahuan mandi junub kayak apa, ada juga Pak. Caranya mandi junub kayak apa, itu ceritanya di situ-situ semua. Ya. Tapi baru saat jadi belum efek. Nanti kalau sudah seminggu ada efeknya. Efeknya efek ke depan, bukan ke belakang. Ya. Nah, jadi apa namanya? Tanya semuanya ada. Nah, kita jangan menjadi Mbah Google, kita menjadi pembimbing, kita menjadi orang yang mengajarkan manasik yang di situ saya katakan menularkan pengalaman, transfer of experience, transfer of experience. Kalau Google itu transfer of knowledge, jadi Google itu transfer pengetahuan. Kita jangan menjadi Google, kita harus menjadi diri kita sendiri, menjadi pembimbing manasik haji, dan itu adalah transfer of experience. Ya, transfer of experience. Itu yang sangat penting bagi saya. Maka sekali lagi saya menyatakan bahwa yang penting adalah menyampaikan pengalaman, pengalaman yang senang, pengalaman yang susah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ini loh, haji ini alhamdulillah berkat usaha pemerintah ya. Saya bukan karena saya mantan sekjen ya, ibu dan agama bukan, tetapi harus kita apresiasi bahwa penyelenggaraan haji kita itu makin tahun makin baik.
tahun 2000 Bapak Ibu sekalian ya, kita di Arafah. Kita di Arafah, nggak ada orang jualan soto misalnya. Nggak ada jualan pecel misalnya. Dan ketika makanan datang, baunya saja itu sudah membuat kita mual. Karena orang Indonesia tidak suka dengan masakan yang minyak saminnya itu menyengat. Bener ya, minyak samin itu? Ya, minyak samin namanya ya? Ya. Nah itu baunya sangat menyengat. Nah karena baunya sangat menyengat, baru datang masakannya, kita sudah males makan. Apalagi lalu terdengar kabar, ini pasti daging unta. Waduh, baru dengar daging unta sudah mau keluar tumpah ini namanya yang di dalam. Maka di lereng-lereng pemondokan di Arafah itu banyak daging unta yang dijemur. Untuk apa? Untuk obat yang dibawa pulang, Pak. Saya termasuk bawa pulang juga. Ikut partisipasi. Kalau dikasih terusan mau turun daging unta, bawa pulang. Bawa daging unta karena katanya untuk mengobati sakit asma. Ya saya nggak tahu benar apa tidaknya. Tapi karena itu datang dari Arab, ya sudah bener lah. Apa datang dari Arab itu bener semua. Yang nggak bener satu kata ibu-ibu, kalau bapaknya kawin lagi. Kata ibu-ibu begini, semua ayat Al-Quran saya setuju, ada satu jangan setuju. Ayat untuk poligami. Nah ini, pokoknya karena datang dari Arab udah percaya. Jadi apa namanya di lereng-lereng apa namanya pemondokan itu udah banyak daging di jemur. Karena informasinya itu kira-kira hoax kalau sekarang ya, itu adalah daging unta. Nah sekarang kita beruntung meneruskannya. Sekarang ini bahwa kita sudah masakan ala Indonesia. Jadi masakan yang disajikan kepada jamaah haji kita itu adalah masakan cita rasa Indonesia. Ya, dan bahkan saya berkali-kali dulu itu ikut testing, ikut apa namanya tes, jadi tester makanan, ya. Apakah ini sudah benar-benar cita rasa Indonesia? Itu sampai sebegitunya. Jadi sampai masakan yang mau disajikan di Arab Saudi itu, baik di Mekah maupun Madinah itu sudah dicicipi dulu. Oh ini rasa Indonesia, dan seterusnya. Jadi ini yang menurut saya adalah perbaikan-perbaikan yang sangat luar biasa, ya, luar biasa. Tapi ya jangan minta kemudian lalu soto bakar, pecel medion, ya, terus sate ayam Ponorogo, ya, jangan, ya, rawon, soto Lamongan, ora ono, tapi paling tidak itu cita rasanya sudah cita rasa masakan Indonesia. Ini satu perbaikan Pak ya. Kemudian dari sisi pemondokan, alhamdulillah. Ya, karena apa? Karena semuanya sudah paling tidak hotel bintang 3. Karena nggak ada yang hotel bintang 9. Yang bintang 9 nggak ada itu. Ya, bintang 7 itu obat. Ya. Paling tidak sudah bintang 3. Yang 3 itu ya kalau di sini kayak hotel-hotel di sekitar ini apa namanya? Di belakangnya UIN itu, Margojo. Nah itu hotel bintang 3 itu. Ada Swiss Bell Hotel, ada apa namanya? Ada Yellow, ada Nasbi itu lah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya singgah sana ini nggak tahu ini bintang berapa ini? Bintang 4 sudah ada, bintang 4. Biasanya hotel itu kalau bintang 4 sudah ada kolam renangnya. Ya, biasanya ada. Nah, hotel bintang 5 wajib ada, kalau hotel bintang 3 nggak ada. Jadi jangan tanya di Arab, apa kalau kolam renangnya? Karena hotel bintang 3, ya. Nah, ini jadi alhamdulillah. Nah, dari penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS, ternyata penyelenggara haji kita itu dari tahun ke tahun makin baik Pak. Terakhir sudah sangat memuaskan.
karena sudah di atas 85,03 atau 85,35. Jadi sudah standarnya itu sudah sangat memuaskan. Bapak aja belum tentu sangat memuaskan. Potongannya itu. Potongannya itu potongan memuaskannya sudah bagus. Sudah bagus, apalagi kalau sudah 60 tahun. Sudah 60 tahun ke atas. Ya. Karena biasanya kalau orang sudah 60 tahun ke atas itu yang biasanya kan 60 atas bawah 40. Jadi enggak, kalau 60 tahun itu yang atas 60, yang tahu yang bawah 80. 80 tahun. Bapak-Ibu sekalian, ini sampai di situ juga. Nah, slide berikutnya silakan. Nah, mengapa manasih haji penting? Ya? Mengapa manasih haji itu sesuatu yang penting? Satu adalah karena kebanyakan jamaah haji merupakan individu dengan tingkat literasi keislaman yang belum optimal. Jadi jamaah haji kita itu adalah orang-orang yang pengetahuan keislamannya belum bagus, Pak. Belum bagus. Ya, malah kalau di masa lalu, ini masa lalu sekarang enggak selesai. Ya, sekarang kan ada antrian. Dulu orang menjadi Islam yang benar itu mulainya bukan sholat, bukan syahadat sudah pasti, bukan sholat, tapi memulainya itu dari haji dulu. Orang kaya nggak pernah sholat, tiba-tiba pergi haji, sudah dipanggil pulang dengan bah haji. Jadi sholatnya belakangan, sholatnya jadi Arab itu. Sekarang tentu sudah tidak lagi lah seperti itu. Ya, saya yakin bahwa jamaah haji kita itu kebanyakan adalah orang yang sudah sholatnya baik. Ya, dan dia ingin menyempurnakan keislamannya itu dengan haji. Kan dunia Islam al-Qomsin, ya, seterusnya. Ya. Nah, jadi menyempurnakan keislamannya dengan pergi haji. Tetapi juga kita masih yakin bahwa meskipun sholatnya sudah bagus, tapi termasuk orang yang belum optimal pengetahuannya tentang haji. Nah, kita agak berbeda dengan Malaysia, Pak. Ya. Malaysia itu orang bisa pergi haji kalau dia udah lulus. Sudah lulus dalam ujian ujian Malaysia. Jadi kalau belum lulus, dia ditunda. Ya, ini sisi baiknya Malaysia. Tapi juga ada sisi yang nggak bagusnya. Karena Malaysia itu masa tunggu haji itu 93 tahun. Jadi kita jangan apa Indonesia ini mau nunggu haji sampai 20 tahun. Ya, Malaysia itu 93 tahun, maka guyonannya itu baru lahir didapatkan belum tentu meninggal sudah bisa pergi haji. Ini yang bercerita begini adalah kepala Jakim, ya, Jakim, Jabatan Pemajuan Islam Malaysia, Pak Datuk Mustafa, yang cerita di forum. Jangan menganggap bahwa di Malaysia itu masa tunggunya lebih pendek. Malaysia itu masa tunggunya jauh lebih lama, 94 atau 93 tahun. Jadi orang baru lahir dikatakan belum tentu dia mati sudah pergi haji. Luar biasa. Ini di Malaysia. Jadi kita juga tidak selalu mengagung-agungkan Malaysia. Malaysia yang terhebat. Bukan, janganlah. Kita juga ada yang kalah dalam masa tunggu kita jauh lebih baik. Karena apa? Karena ada yang 8 tahun di Manado, ada yang lebih dari 30 tahun di salah satu di Banjarmasin, Jadi hidup ini selalu ada plus minusnya kayak gitu. Jadi kita nggak boleh lalu menyanjung-nyanjung negara lain tanpa melihat sisi yang lain. Kita menjelek-jelekan bangsa sendiri karena hanya kita. Jadi kita seimbang, itu rakyat seimbang. Ya. Nah, jadi saya katakan bahwa kebanyakan jamaah haji merupakan individu dengan tingkat literasi keislaman. Ini supaya kelihatan ilmiah, Pak. Sebenarnya kalau ada bahasa yang mudah adalah merupakan tingkat individu dengan pengetahuan keislaman itu sudah cukup. Sengaja saya bikin kata literasi karena yang bikin ini profesor.
Profesor itu pakar itu apa-apa menjadi sukar. Kalau mau menulis, lalu tulisannya nggak bisa dibaca orang karena sulitnya, ayo profesor. Ajar lah. Jadi membaca tulisan profesor itu harus 2-3 kali karena pakar apa-apa menjadi sukar. Kalau istilah sertifikasi aja sampai semakin panjang begini. Nah, ini macam ya. Nah, kemudian yang kedua, kebanyakan jamaah haji kita adalah berasal dari masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Bahkan di Madura, Bapak Ibu sekalian, kebanyakan tidak lulus SD. Ada yang dari Madura? Iya, jadi jamaah di Madura itu kebanyakan tidak lulus SD, Pak. Ya, nggak lulus itu, karena dia lulus madrasah tidak iya. Ya. Jadi dia lalu SD Bapak Ayu begitu. Ya, yang apa namanya ya laku itu adalah madrasah tidak iya. Maka banyak orang Madura itu lulus madrasah ketiga, iya nggak lulus SD. Ya. Jadi kebanyakan itu. Jadi pendidikannya bervariasi. Ada yang kiai haji tadi dari Tuban, ada kiai haji di Sunda. Kamu tahu? Yang tadi disuruh oleh apa namanya panitia. Ada yang lulusan SD, bahkan tidak lulus SD, bervariasi. Jadi memang menurut saya pekerjaan berat itu adalah ngurus haji. Benar, ngurus haji itu. Ngurus tentara itu lebih mudah. Ngurus tentara lebih mudah. Misalnya lalu pemerintah mengirim tim perdamaian PBB, itu lebih mudah karena kebanyakan pangkatnya sama, pendidikannya sama, pengalamannya hampir sama, jadi nggak susah. Tapi coba kalau mengirim jamaah haji 230.000 orang ke negara lain dalam waktu yang lama, berapa? 41 hari. Ya, 41-42 hari di negara orang yang pendidikannya itu sangat bervariasi, luar biasa. Jadi makanya kalau kemudian di dalam penyelenggaraan haji itu, pelaksanaan haji itu selalu ada yang kurang, sudah begini masih kurang, ya karena yang dikirim beda-beda. Yang dikirim itu variasi pengetahuannya berbeda, pendidikannya berbeda, latar belakangnya berbeda. Ada yang dari desa, ada yang dari kota. Ada yang sudah naik pesawat berkali-kali, ada yang naik pesawat aja belum pernah. Jangankan kok naik pesawat, pergi ke ibu kota negara belum pernah. Jangankan kok pergi ke ibu kota negara, ke ibu kota provinsi belum pernah. Coba jamaah Bapak Ibu sekalian nanti. Ada yang belum pernah pergi ke Surabaya. Tiba-tiba jadi orang internasional, coba. Ya. Jadi belum pernah naik pesawat, kemudian lalu pipis ke toilet karena ada air di situ, dipikir wah air ini aja dipakai karena nggak pernah pakai, jadi nggak pernah, nggak tahu ini keran ini yang mana ini. Nah, inilah yang saya sebut sebagai transfer pengalaman. Jadi makanya di yang bagus itu tempat manasik haji, pelatihan manasik haji itu di Kalimantan Selatan, karena ada replika pesawat. Jadi Surabaya seharusnya ada replika pesawatnya. Jadi jamaah haji dibawa masuk ke pesawat, begini cara duduknya, begini masang safety belt-nya, begini kalau Bapak Ibu sekalian ke toilet, ya, ini toiletnya, ini apa namanya, air pancurannya, ya, kalau begini panas, kalau begini dingin, gitu ya. Nah, itu harus ada pengalamannya. Itulah yang saya sebut sebagai transfer of experience. Transfer of experience, ya. Nah, jadi tingkat pendidikannya rendah, variasi asalnya, ya, juga berbeda-beda. Ada dari kota, dari desa, ada yang dari pegunungan, ada yang dari pesisiran, ya. Kalau orang Tuban, bagian utara atau pesisiran, biasanya kalau orang pesisiran itu keras ngomongnya, ya. Biasanya karena biasa ngomong di lautan dengan ombak, maka ngomongnya keras, ya. Berbeda dengan orang pegunungan, ya. Tapi biasanya kalau orang pegunungan itu anaknya banyak, karena
nggak ada hiburan lain. Nggak ada hiburan lain, suasana dini, jadi anaknya banyak orang bunga. Ya. Kalau orang pesisiran enggak, karena ditinggalin terus di laut, maka anaknya sedikit. Ya. Tapi berhasil. Itu perlu diteliti apakah benar bahwa ada pengaruh pengaruh lingkungan terhadap keberhasilan keluarga berencana. Kebanyakan jamaah haji kita itu tidak memiliki pengalaman menggunakan transportasi darat. Tadi Bapak sampaikan. Kebanyakan jamaah haji kita berasal dari daerah yang bervariasi. Tadi Bapak sampaikan. Banyak calon haji yang berusia tua. Ini Bapak sekalian. DPR, Bapak sekalian, selama saya di Jakarta dulu, dalam setiap rapat kerja dengan Menteri Agama. Jadi kalau DPR dengan Menteri namanya rapat kerja, raker namanya. Ya. Tapi kalau DPR dengan para pejabat selain Menteri namanya dengar pendapat. Rapat dengar pendapat artinya dengan eselon 1. Ya. Tapi kalau rapat kerja dengan Menteri, ya. Dalam setiap raker rapat kerja, DPR selalu minta utamakan yang usia lanjut dan risiko ini. Selalu, Pak. Tetapi sekali lagi bahwa regulasi di penerbangan itu tidak membolehkan jamaah usia lanjut dan risti lebih dari 30%. Nggak boleh, Pak. Jadi kalau misalnya 300, ya 30%-nya saja. Berarti kira-kira 100 yang usianya tua. Nggak boleh misalnya 50% tua aja. Karena akan merepotkan kru pesawat kalau orang tua semua. Bayangkan kalau kemudian ada orang pipis. Orang tua itu kalau tidak bisa nahan pipis, Pak, nanti rasakan sendiri. Sama masih muda. Nanti kalau namanya siapa? Pak Suyanto, Pak. Nanti kalau sudah tua usianya 70 tahun, nggak iso Pak nonton pipis gitu. Terkadang itu pakai celana begini ya, Pak. Belum dilepas selerekannya itu, mantap di stick. Nah, coba bayangkan, kalau jamaah haji kita itu usianya itu 70 tahun, bareng-bareng pengen pipis, bisa-bisa pesawatnya pesing kabel. Makanya lalu regulasinya tidak boleh lebih dari 30%, Pak Yanto. Nah, sama berapa persen? 45, oh saya muda ini, masih berat kawin lagi. Ibu-ibu, yang boleh bukan suami saya. Saya setuju dengan Fatihumma atau Balakum Tidak bisa masna masuklah sama lima. Setuju saya. Ya penting bukan suami saya. Ini artinya memang kepingin tapi gak wani. Takwa ya. Nah, ini cerita Pak, dalam dunia antropologi ya, ini ilmu saya. Apa yang sering dibicarakan, apa yang diinginkan. Jadi apa yang sering dibicarakan itu yang diinginkan. Muafik. Cocok. Bapak sekalian, oke. Slide berikutnya, ya. Ini sampai jam berapa tadi, Mas? Sampai jam? Oh, jam 11. Sampai capek bro. Kayak jauh. Sampai capek nanti tanya jawab. Oke, lalu mengapa perlu manasik haji ini lanjutannya? Diperlukan penjelasan secara mendalam tentang ibadah haji, baik yang bercorak fisika maupun non fisika. Kita semua harus sepakat ya bahwa jamaah haji itu jamaah yang bersifat fisikal, makanya harus sehat itu, ya harus sehat. Karena fisik Pak. Tawaf fisik, sa'i fisik, ya lempar jumroh fisik.
ya semuanya fisik, nyaris semuanya fisik. Ya. Nah karena fisikal ini, ya maka harus dijelaskan betul bahwa orang yang pergi haji itu harus orang yang badannya sehat. Ya. Badan yang sehat itu tidak terkait dengan usia. Ada orang yang usianya sudah sepuh tapi sehat. Ada yang masih muda tapi nggak sehat. Jadi maka ukurannya fisik. Maka lalu pengecekan kesehatan itu penting. Ya, karena apa? Karena ibadah haji adalah ibadah fisik. Ibadah fisik. Ya. Perkara doa itu ya apa namanya? Ya wajib sih. Tetapi ada kalanya kita lalu tidak pas begitu. Ada salah seorang guru saya, profesor, tidak saya sebutkan namanya, ya, dia menyatakan apapun pekerjaan ibadah hajinya, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaf satu Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian kedua ya gitu juga Rabbana atina aja. Jadi karena apa? Karena berat juga untuk membaca doa lewat buku manasik ini, apalagi kalau pakai HP, bisa hilang HP-nya, tendang-tendang orang. Ya, yang memakai buku aja susahnya sekarang. Yang penting niatnya. Nanti ditanyakan ke Yai Sono. Ya, niat yang sholawat, lillahi, ta'ala. Itu yang penting. Ya, niatnya. Jadi niatnya ini yang paling mendasar. Ya. Nah, kalau bisa pakai bahasa Arab, kalau enggak ya ibu-ibu yang tua-tua dari desa yang macam itu nggak mungkin Pak diminta untuk menghafal doa-doa putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, waduh nggak mungkin. Ya doa yang dia bisa, pakai bahasa Jawa juga bisa masalah. Ya, Gusti Allah itu kan ngerti semua bahasa. Ya, Nabi Sulaiman aja ngerti bahasanya hewan. Apalagi Gusti Allah tahu semua bahasa di dunia, ya, tahu semua. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Jadi ngajarkan manasik itu yang mudah-mudah, jangan sulit-sulit. Kalau misalnya jangan takut begini, kalau Bapak Ibu sekalian tidak membaca doa tawaf yang pertama ini, tawafnya tidak sah, wah itu orang suka haji, wes haji orang paten. Orang kaji orang paten. Angel men. Angel men itu lagi. Angel. Jadi macam begitu, ajarkan yang mudah-mudah. Ya. Ini yasiro malah, ya malah nasir, ya yasiro nasir, ya yasir, ya jadi macam, ya. Allahumma yasir malah nasir. Ya. Jadi ibadahnya fisik, maka fisik harus ya. Ini menjadi syarat pertama. Ya. Nah, kemudian yang kedua, diperlukan titik-titik rawan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ada pak titik-titik rawan di mana yang rumit, di mana yang susah, ya. Itu ada teman-teman. Terutama dalam aspek kerumunan. Makanya haji tahun 2020 ya. Dan ini kita khawatir 2021 masih ditunda lagi. Itu karena kerumunan. Karena nggak mungkin tidak terjadi kerumunan dalam jumlah 4 juta orang sekaligus berada di Makkah. Yang tujuannya sama, pekerjaannya sama, keinginannya sama. Itu enggak, semuanya pengen umroh. Dari 4 juta orang ini, hanya faktor waktu saja. Ada yang berpikir begini, wah nanti tengah malam saja. Kita berangkat tengah malam, penuh juga karena semua berpikir tengah malam. Kita pada subuh aja, semua ternyata pada subuh pada tawaf. Jadi macam itu. Jadi oleh karena itu maka ada titik-titik rawan ini, ya titik rawan. Jadi Bapak-Ibu sekalian perhatikan, pelajari titik-titik mana ya jamaah harus kompak, ya misalnya. Orang Indonesia itu sukanya main sendiri-sendiri Pak, pemain tunggal, sukanya beda dengan Turki tadi itu.
6-7 orang jadi satu, pegangan tangan, ya, karena bodinya besar, terjang aja semua di depan. Nah kan kalau orang Indonesia itu macam saya ini gemuk apa kurus? Nggak kurus, wah, ya. Yang macam saya begini, mau menerjang orang Turki nggak mungkin, kuat sekali, ya, kuat sekali katanya. Orang Malaysia juga relatif kuat. Nah kita ini sukanya menjadi pemain sendiri-sendiri. Misalnya ada yang ingin Abdul Rahman, ya, Abdul Rahman bisa ingin mencari waktu-waktu yang utama, misalnya. Atau berangkat sendiri. Yang lain masih pada di ini karena menuruti aturan, regulasi yang ada 1-2 orang yang tiba-tiba berangkat sendiri. Ini asas sebagai pemain tunggal. Upayakan jangan ada yang menjadi pemain tunggal, ya, kita jadi pemain kelompok saja, ya, supaya lebih mudah, ya, koordinasinya lebih mudah. Ini ditekankan, ya, karena ada tempat-tempat yang rawan. Misalnya kalau Bapak Ibu sekalian nanti ada jamaahnya yang di paling jauh itu apa nih? Paling wadon itu musim melolas kilo apa nih? Apa di Azizia. Sisa. Ya, di Azizia saja lah. Saya pernah tahu berapa itu berada di Azizia. Ya. Kalau berangkatnya naik bus aman. Ya, karena apa? Karena semua orang Indonesia, karena itu ada tulisannya bus Indonesia. Tapi pulangnya Pak, itu bisa rebutan dengan orang Pakistan, India, macam-macam. Ini yang saya sebut sebagai tempat-tempat rawan. Inilah yang kita perlu kebersamaan. Ini yang saya sebut sebagai perhatikan ada tempat-tempat yang rawan, ya. Nah, diperlukan memahami problem utama haji, baik dari sisi teknologikal maupun spiritual atau fisikal. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, seandainya semua jamaah haji kita sudah menggunakan smartphone, itu lebih mudah. Jadi seperti HP-nya Pak Yanto ini kan sudah smartphone ini, ya, sudah smartphone. Jadi di sini sudah ada aplikasinya. Ya, Kementerian Agama sudah membuat aplikasi untuk tempat-tempat di Arab Saudi maupun di Madinah. Jadi sudah ada, tinggal kita gunakan itu. Jadi kalau ada jamaah haji yang kesasar, sudah diketahui. Oh, saya berada di sini, seharusnya saya ke sini. Itu seandainya semua jamaah haji kita sudah menggunakan smartphone. Ya, tetapi kan belum semuanya. Nah, ini problem teknis tadi. Oleh karena itu, hal semacam ini lalu perlu dijelaskan kepada jemaah kita. Ya. Nah, tadi diperlukan untuk mengajarkan tentang pentingnya kelompok waktu dan bersama. Ini penting. Ya, maka dibentuk ada karong, itu tugasnya mengkoordinasi macam ini. Ya, mengkoordinasi supaya jemaah kita itu jadi jemaah yang kompak, gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kaitannya dengan tadi pengantar saja kalau bisa lihat, ya. Nah, inilah yang kemudian kita masuki pada manajemen manasik haji. Silakan. Bapak Ibu sekalian, manasik haji tadi, ya, saya sebut sebagai project public services, ya, public service, pelayanan publik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, baik di KBIH, di tour and travel, menjadi pembimbing, maka sebenarnya kita ini adalah orang yang melaksanakan tugas dalam public services tadi, pelayanan publik. Ya. Nah, karena kita berada di era pelayanan publik, maka kita memerlukan tata kelola yang baik. Perlu ada tata kelola yang baik, perlu ada manajemen yang baik. Jadi jangan sampai berpikir ini ala mana Asia ada manajemen mana. Panganan apa manajemen? Tidak boleh begitu.
Karena apa? Karena era sekarang ini adalah era kepuasan pelanggan. Jadi kalau misalnya Kabinet Jabal Rahman, ini kamarnya kaya ini, Jabal Rahman, ya, itu bisa melayani publik dengan sebaik-baiknya, melayani para jamaah haji sebaik-baiknya, melakukan pembimbingan sebaik-baiknya, maka akan terjadi getok tulang. Kalau ada sanak saudaranya yang mau pergi haji, sono ikut ke Jabal Rahman. Itu dibimbing bagus, pelayanannya bagus. Ini yang saya sebut sebagai bahwa KBIH, Tour and Travel Kasino, ya, kemudian penyelenggara haji itu harus menerapkan yang kita sebut sebagai manajemen atau tata kelola berhaji. Ya. Nah, jadi yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah bahwa orang yang kita layani ini, public services yang kita lakukan itu adalah bisa memberikan kepuasan pelanggan. Kata kuncinya adalah kepuasan pelanggan. Ini kata kuncinya. Jadi salah satu di antara kata kunci dalam pelayanan publik adalah kepuasan pelanggan. Dalam bahasa Madura disebut dengan customer satisfaction. Ya, customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Jadi kalau kita menjadi ahli dalam bidang manasik, memberikan pelayanan mengenai manasik, maka kita harus menerapkan konsep kepuasan pelanggan. Jadi bahasanya begini, aku gak gelem dibimbing manasik kecuali oleh Pak Yanto. Aku gak gelem dilayani bimbingan manasik kecuali oleh Pak Muhammad Nurul Mustafa. Bahasa Madura kok, aku gak gelem kok bahasa Madura. Tak koron. Oh, tak koron. Anak tak koron ya. Saya keputusan. Tapurun bulan mereka diajari selalu ya, begitu. Itu yang dimaksud dengan customer satisfaction. Sama tadi saya katakan, saya tidak mau ikut KBIH manapun kecuali KBIH Jabal Rahman yang diasuh oleh Rahman. Karena di situ saya mau berbeda. Nah, kalau orang ini cerita, namanya itu customer loyalty. Jadi, Pak sama dibimbing sopo, dibimbing Pak Musnaya, oh cocok. Sama dibimbing sopo, Pak Putor. Jadi sama begini. Nah, itu jadi yang kita inginkan itu adalah yang disebut sebagai customer loyalty. Jadi kalau saya misalnya dibimbing oleh panjenengan memuaskan saya, maka saya bercerita kalau ada keluarga saya mau pergi haji, sama betul, tapi ini bagus. Nah, itu yang kemudian dalam bahasa manajemen disebut sebagai customer loyalty. Nah, dulu di pesawat terbang itu ada namanya survei kepuasan pelanggan sampai customer loyalty pelanggan, ya. Itu di semua penerbangan di ranking Garuda, Sriwijaya, yang Allah barusan punya contoh, ya. Ada banyak orang kita ya. Kemudian ada Batavia, ada Bardin Air, ada Lion, ya. Ada Susi, ya. Ada Susi Similitude, ya. Nah, jadi ternyata dari hasil ini yang terbaik adalah Garuda. Ini bukan saya mempromosikan Garuda, bukan. Tenang, saya tuh nggak suka naik Garuda. Apalagi kalau itu naik di depan, VIP.
bisnis kelas. Nggak suka saya. Nggak suka bayarnya. Bukan. Karena di situ nggak ada pramugarinya. Nah, ibunya pramugarinya ada. Atau mbok-mboknya pramugarinya. Ya. Atau mbak-mbaknya pramugari. Karena pramugarinya ditaruh di belakang. Jadi memang yang ditaruh di belakang itu biasanya kalau yang nggak pernah melihat orang cantik gitu kan. Jadi pramugari yang masih cantik, masih muda, kalau ini sana di belakang melayani itu orang-orang yang nggak pernah lihat orang cantik. Awet muda Pak. Nah, yang ditaruh depan ini ya pejabat-pejabat itu biasanya itu bahaya kalau ditaruh yang muda. Maka ditaruh yang tua-tua. Ya, taruh yang sudah bok-bok gitu. Sebab kalau nanti ditaruh yang muda tanya nomor HP-nya. Nah, nomor HP-nya. Gitu. Kalau sudah bok-bok kan kok duit Jadi kalau usah tanya nomor HP-nya, saya juga nggak pernah tanya nomor HP-nya. Kok doain kok? Coba kalau yang di depan lu kamu dari masih muda-muda, berapa lu nomor HP-nya? Bisa saya kontak. Pengalaman. Nah, jadi ternyata Garuda itu adalah institusi penerbangan dengan tingkat customer loyalty tertinggi. Yang sama sekali nggak ada customer loyalty-nya adalah Lion. Nah, makanya Lion itu dulu dari plesetan. Late is our nature. Keterlambatan adalah kebiasaan saya. Kebiasaan kami. Late is our nature. Kalau orang Madura nggak mau Lion, Lion. Nah, tulisannya Lion, Lion. Mau cari pesawat Lion, Pak. Nggak ada pakai ada Lion. Tulisannya kan Lion. Ya. Jadi mohon maaf orang Madura. Bapak-Ibu sekalian ya, jadi bahwa manajemen manasik haji itu turut serta dalam keberhasilan haji. Jadi baik buruknya manasik haji menentukan terhadap keberhasilan haji. Ini bisa jadi tesis. Kalau ada yang mau lulus S2 bisa dijadikan topik penelitian. Ya. Baik buruknya penyelenggaraan manasik haji berpengaruh terhadap keberhasilan haji. Kalau manasiknya bagus, hasilnya pasti bagus. Kalau manasiknya itu sah, yang penting memenuhi syarat saja. Karena diminta 10 kali ya 10 kali, tapi tidak memakai cara-cara manajerial yang benar, maka hasilnya juga lewat. Ini adalah yang kita kaitkan dengan dunia manajerial tadi itu, bahwa tata kelola ya, dalam penyelenggaraan manasik menentukan. Oleh karena itu saya sering berpikir, kalau misalnya jamaah haji itu yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Jadi haji mabrur itu balasannya surga. Apalagi yang membimbing haji pasti duluan. Jadi para pengajar manasik ini di depan, di belakangnya adalah haji-haji mabrur. Yang ngajar seperti saya di depan duluan. Nah itu kan. Sampai kita bidadari saya punya salah seorang kiai dari sana. Ya, di waktu ngaji ini. Wah, jamaah keluar itu tanya, Kiai, yo apa caranya memuaskan 70 bidadari sekali? Pertanyaan ini kan repot jawabnya. Iya caranya, ya kali lah mungkin ini 70 orang satu kali puas semua. Coba sopo sing iso
jawab pakai duit. Kalau duit ya, kalau duit. Ternyata jawaban dia tidak sampai perhatikan. Itu loh, saklar listrik. Masing-masing saklar itu tersambung dengan seluruh lampu. Dimatikan satu, mati semua. Wah, bener juga. Jadi kalau di surga, saya di depan tadi ya. Saya di depan tadi ya. Terus apa namanya? Metek siji, 70 prosokan. Allah masalih. Bapak ini senang nih. Bapak sekalian di slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan termasuk bagian dari manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja. Jadi ini saya lihat ini MM ini belakangnya nih Pak Suyanto. Tapi MM beneran ini. Magister manajemen. Soalnya kadang ada yang mempresentasikan MM itu moro-moro mari. Ini Pak Suyanto ini saya yakin udah ada bangun dengan kejujuran. Pasti sekolahnya juga. Jadi dalam dunia manajemen itu ada yang disebut sebagai manajemen kinerja atau performance management, kata nih Pak. Ini manajemen baru Pak. Ya, ini manajemen baru. Ini nanti kalau saya keliru diingatkan. Karena saya bukan ahli lah. Ya, meskipun saya pernah menulis buku tentang friendly leadership. Ya, friendly leadership. Kepemimpinan bersahabat. Kepemimpinan sebagai roh manajemen. Ya, ada friendly leadership. Jadi kepemimpinan salah satu di antara inti dari manajemen kinerja itu adalah yang disebut dengan friendly leadership. Jadi bukan hanya manajemen penugasan, tapi friendly leadership. Bagaimana kita menyuruh orang tanpa orang itu merasa kita suruh, tapi dikerjakan tuntas. Itu namanya friendly leadership. Ya, friendly leadership. Nah, jadi termasuk adalah manajemen kinerja atau performance management. Tujuan manajemen kinerja ialah memastikan, ya sekali lagi saya ingat, tujuan manajemen kinerja adalah memastikan bahwa semua proses, prosedur, konten, dan produk sesuai antara perencanaan dan target atau capaian. Tujuannya. Dengan manajemen kinerja itu, maka kita akan memastikan bahwa tujuan, target, proses, tujuan, target, konten, dan produknya sesuai dengan perencanaan. Ya, itu yang kemudian sekarang ada istilah perencanaan berbasis kinerja, ya, perencanaan berbasis kinerja. Ya. Nah, ini ya kemudian menjadi sangat penting. Jadi prosesnya itu sesuai dengan targetnya, sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Tujuan pelayanan ialah memastikan bahwa pelanggan kita puas atau customer satisfaction. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jadi tujuan dari manajemen kinerja adalah agar pelanggan kita itu puas. Makanya terkadang kita lihat Pak ini di apa namanya di klinik-klinik ya, di rumah sakit ya, itu ada kotak, ada kotak, kemudian ada gambar gitu ya, ada dua kertas, itu kecil, potongan kertas, satu gambar orang tersenyum, satu gambar orang sedih. Lalu kalau kita selesai pelayanan di situ, ya, dikasih obat, mungkin injeksi, mungkin dikasih penjelasan, kemudian kita memilih misalnya, memilih dua kertas ini, lalu masukkan ke kotak, ya, memasukkan ke kotak, ya. Jadi kalau kita misalnya memilih yang
tersenyum berarti puas. Kalau kita memilih yang sedih berarti tidak puas. Jadi biasanya gambarnya cukup dengan lingkaran begini, ada matanya, ada kemudian ada kalau ada gambar begini ya, ini artinya tertawa nih, senang berarti. Kalau gambarnya ini mulutnya terbalik begini, berarti tak puas. Dari situ bisa diketahui. Nanti di akhir bulan dicek ya, dicek nanti berapa yang gambarnya tersenyum, berapa yang gambarnya mukanya masam. Sudah berarti ya, lalu jadi evaluasi. Oh ternyata pelayanan kita itu belum memuaskan pelanggan. Terbukti dari survei kasar sebulan ini ternyata banyak pasien kita, banyak pengunjung rumah sakit kita itu yang merasa tidak puas. Itu minimal dalam rangka untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Ini kalau sekedar mengetahui puas atau tidak puas. Nah, tetapi kita belum tahu ini, belum tahu apakah sisi mana dari pelanggan kita itu yang tidak puas. Ini belum. Ini surveinya lebih lanjut ini. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan manasik haji, lalu Ibu guru suruh milih. Bapak Ibu pilih yang ini apa yang ini senang yang tidak senang. Kalau kemudian lalu jamaah kita memilih yang kiri, ya atau yang kanan dari sisi Bapak, dari sisi saya kiri, maka kemudian bisa disimpulkan jamaah haji kita, calon jamaah haji kita puas dengan pelayanan manasik yang kita berikan. Ini perlukan. Karena ini sebagai bahan evaluasi kita, apakah kita ini sudah menggunakan manajemen kinerja tadi, yang tujuannya adalah kepuasan pelanggan. Paling tidak itu. Nah nanti kalau misalnya yang lebih lanjut, ini saya rasa biasanya panitia sebesar ini ada alat evaluasinya. Biasanya misalnya begini, ceramah proposal, lalu dikasih angka 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kalau Bapak milih 7 berarti ceramah ini memuaskan. Indikasinya adalah Bapak suka ketawa. Suka ketawa. Jadi anak orang katanya Pak ini Pak ya. Kalau dalam satu forum kita bisa tertawa 17 kali, maka kita sehat. Kalau kita ketawanya 7 kali, kita tidak sehat. Saya lihat ibu-ibu yang ketawanya sedikit, jadi ibu-ibu perlu ngecek. Kalau bapak-bapak ini saya rasa sehat semua, karena ketawanya sudah 16 kali. Jadi nah, satu lagi ini sudah cukup, ini 17 ini. 17 kali. Nah, bisa karena ketawanya banyak tadi, kemudian lalu dikasih 8 gitu. Nah, jadi, wah, ini panitia masih ada itu. Untuk mengukur ceramah-ceramah mana yang memberikan inspirasi, mana yang tidak. Ya, mana yang memberikan kesegaran, mana yang tidak. Itu bisa dicek dari namanya adalah survei kepuasan pelanggan. Nah, ya, makanan misalnya, makanannya memuaskan nggak hotelnya ini? Perlu ada ini makanan memuaskan nggak? Kasih gambar. Ternyata tidak memuaskan. Maka besok jangan gunakan lagi di sini. Kan gampang kok. Nah, inilah ya kemudian kita sebut sebagai bagian dari manajemen kinerja. Jadi harus ada evaluasi tentang ketercapaian hal ya kita ini. Ya. Jika mungkin sampai loyalitas pelanggan, customer loyalty itu kan bisa. Ya, tapi puas saja sudah senang. Ya. Puas saja sudah senang. Seperti survei layanan haji itu. Ini sudah sampai derajat sangat memuaskan karena di atas 85 itu memuaskan. Di atas 85 sangat memuaskan. 81 sampai 84 itu memuaskan. Selama
4 tahun saya di sana, ya 4 tahun ya di Sekretariat Jenderal itu masih memuaskan. Tapi tahun 2019, akhir tahun 2018 saya kembali ke Surabaya. 2019 itu sudah sangat memuaskan. Dan yang memberikan skor ini bukan main-main, Pak. Yang memberikan skor ini adalah Badan Pusat Statistik, satu-satunya lembaga survei yang kredibel untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan. Oleh karena itu saya tentu saya yakin panitia dan para kapal tidak hadir, pasti sudah menyiapkan ini data evaluasi tentang pelaksanaan. Dan ini yang kali ini adalah penyelenggara ini adalah sebagai perusahaannya, misalnya Bapak misalnya customernya. Nah, tugas customer adalah memberikan penilaian terhadap kinerja perusahaan. Ini yang kemudian disebut sebagai bagian dari manajemen kinerja. Oke, slide berikutnya. Manajemen pelayanan modern. Ya, jadi kalau dalam dunia manajemen itu ada namanya POAK. Planning, Organizing, Executing, Controlling. Ya, dulu ini tahun 80-an itu sudah diperkenalkan, namanya manajemen konvensional. Ya, sekarang udah nggak dipakai lagi, Pak. Jadi nggak dipakai lagi. POAK itu nggak dipakai. Karena POAK ini kan bagian-bagian ini, jadi direncanakan dulu, kemudian diorganisasikan, pembagian tugas, job deskripsi dan seterusnya. Kemudian satu actuating digerakkan, setelah digerakkan dikontrol, ya kembali lagi evaluasi. Ini sudah nggak berlaku lagi sekarang. Sekarang yang didengar adalah yang digunakan namanya PDCA. Itu salah satu bagian dari manajemen kinerja. PDCA. Plan, Do, Check, Action. Nah, PDCA. Plan, Do, Check, Action. Sekarang ini. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu sekalian sedang manasih haji. Di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian merasa ada sesuatu yang kurang pas. Sudah direncanakan 10 kali, misalnya baru 5 kali diselenggarakan manasihnya. Kemudian lalu Bapak secara sistematis bertanya kepada jamaah haji, calon jamaah haji, apa yang sudah Bapak Ibu sekalian kuasai dalam manasih ini? Ternyata bahwa misalnya 60% atau 70% jamaah haji kita tidak paham. Kita kan sudah plan tadi, sudah do tadi kan ya. Maka di tengah kita lakukan cek, dicek apakah materi yang kita sampaikan, transfer of experience yang kita berikan itu sudah sesuai atau tidak. Maka kita lakukan cek. Oh ternyata 70% nggak paham loh, nggak paham. Jadi misalnya dicek tentang cara memakai kain ihram. Seharusnya di pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua sudah diajari. Ini loh cara untuk menggunakan ihram. Karena biasa sarungan, lalu dikiranya ya sama saja lah pakai ihram macam ada yang sarungan. Misalnya, nah ini yang saya rasa perlu dicek. Nah dari pengecekan misalnya 70% belum bisa. Padahal kita sudah pertemuan yang ke-5. Sudah jauh dari. Nah inilah yang kemudian kita lakukan. Cek, setelah cek kemudian action lah. Perlu ada perubahan orientasi ini. Jamaah kita nggak paham ini tentang apa yang kita sampaikan. Maka dilakukan cek tadi, dan kemudian lalu melakukan action setelah melakukan ya. Nah ini yang saya rasa menjadi penting. Jadi ini bagian dari yang saya sebut sebagai manajemen modern, ya, manajemen pelayanan publik, ya, manajemen kinerja atau disebut sebagai performance management. Cirinya adalah PDCA. Itu cirinya. Jadi kalau Bapak sudah hafal PDCA, Bapak sudah ahli manajemen modern. Ya, sederhana aja, ya.
Nah, jadi ini yang salah satu yang penting ya. Di slide berikutnya karena faktor waktu. Nah, prinsip manajemen modern ada 4 Pak. 4 saja, nggak banyak-banyak. Ya, ada 4 aspek dalam manajemen kinerja. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian ingin masuk dalam dunia manajemen kinerja, maka pahami 4 hal ini. Yang pertama sasaran. Ya, yang kedua indikator. Yang ketiga target. Yang keempat capaian. Sudah itu aja. Nggak rumit Pak. Ya. Jadi pahami sasarannya siapa, pahami apa indikatornya, pahami targetnya, pahami capaiannya. Jadi misalnya begini, ini kalau produk sekarang ini Wardah. Siapa yang bintang filmnya Wardah ini? Bintang iklannya? Siapa? Ini benar-benar kiai. Kalau sudah nggak tahu bintang iklan TV itu benar-benar kiai. Benar. Sebab kalau dosen masih tahu. Coba saya tanya dosen ini tahu. Karena itu apa Pak? Bintang iklannya siapa jadi? Wardah. Coba Pak. Iya, Ineke. Apa le? Wardah. Kalau mana mau yang Wardah? Ternyata ya dosen beneran. Kita nonton silet. Loh, saya ini diceritain. Nggak nonton sini. Siapa yang lagi home sekarang? Gisel. Tahu. Sopo Gisel itu? Apa? Loh, ya orang. Ini contohnya dosen itu gaul. Dewi Sandra. Saya hafal. Tanya pakai warga. Bosok gaul. Sudah 20 loh ya teman-teman. Jadi ini kalau dinaikkan ngolongnya. Saya dukul itu dukul. Itu saya hitung juga tidak lebih dari 20 kali orang pertama. Itu 70 juta. Ini udah produktif. Ini profesor 20 kali lebih ke kawannya. Gimana? Ini karena saya ini kalau sudah dimintanya sopan, masuk nggak dibayar ya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, Allah sehat. Amin. Saudara Muhammad. Jadi terus Dewi Sandra motivasi itu. Ya, dahulu. Sekolah beliau. Nah, sekarang kita kembali sasaran. Ya, jadi siapa sasaran kita itu harus jelas. Dalam dunia manajemen kinerja, sasaran itu harus jelas. Sopo sasaran, sopo yang menjadi jamaah calon haji kita ini. Siapa yang ikut dalam manasik ini itu harus jelas Pak. Harus kita petakan betul supaya kita bisa memastikan orang dengan tingkat seperti ini maka ceramahnya ini itu yang saya sebut pahalanya manasik itu pahalanya pengajar manasik itu besar. Beda dengan dosen Pak. Dosen itu rata-rata mahasiswa itu usianya 20 rata-rata. Pendidikannya lulusan SMA. Jadi sasarannya jelas, sama usia, sama tujuan, sama pengalaman. Beda dengan manasik Pak. Masya Allah, makanya kalau Bapak ikhlas, insya Allah tadi itu mengawali masuk surga, ya, insya Allah di depannya lagi ada saya. Insya Allah ya Allah.
Amin, amin, amin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pahami siapa sasarannya. Ini salah satu syarat, Pak. Jadi kalau kita tidak paham siapa sasaran kita tidak bisa mengenal siapa dia. Ya, tidak mengenal siapa dia. Jadi maka kita termasuk wajib hukumnya ini. Ya. Jadi wajib bagi kita untuk memahami siapa sasaran kajian kita, supaya kita bisa memastikan kalau sasaran kita semacam ini, maka ini loh materi yang harus saya sampaikan. Materi yang paling sulit sekalipun bisa dijelaskan dengan cara pemikiran mereka. Ini perlunya mengenal sasaran, ya. Kenali dengan baik siapa mereka, kenali dengan baik kemampuan mereka, kenali dengan memadai tentang latar keberagamaannya, kenali dengan memadai tentang latar belakang kehidupan. Jadi ini penting, ya Bapak Ibu sekalian. Makanya saya lebih setuju kalau manasik itu jangan ombyoan, Pak, ya. 100 orang bareng-bareng, waduh, ini ceramah umum, ini pengajian umum. Karena kalau 100 orang bareng-bareng pasti tidak akan bisa menerapkan manajemen kinerja semacam ini. Maka jangan banyak-banyak, 30 orang, 30 orang, 30 orang. Itu akan lebih mudah untuk di-manage siapa mereka. Akan lebih mudah di-manage apa latar belakang kehidupan. Akan dengan sangat mudah di-manage sasaran Kemudian yang kedua adalah indikator. Indikator ini menanyakan lebih jauh. Tidak hanya sekedar siapa, ya, sasaran kita, tapi berapa kali akan dilakukan, bagaimana melakukannya, ya, apa saja hal yang penting untuk kita tahu. Itu masuk dalam indikator. Ini ya, berapa persen yang memiliki kemampuan cukup memadai tentang agamanya, dipahami. Oh, dari 30 orang ini ternyata hanya 10 orang saja yang paham. Maka yang 90% yang paham. Oleh karena itu jangan bertumpu pada yang 10%, bertumpulah pada yang 90%. Ini namanya adalah indikator. Pahami siapa mereka, lalu berapa persentase, berapa kali pembicaraan, apa dan bagaimana materi yang disampaikan. Slide berikutnya. Target, ya, target yang diinginkan. Targetnya masih 100%. Kalau kita punya 30 orang calon jemaah haji, pasti yang kita inginkan 100% memahami manasik, 100% memahami pengalaman menjadi jemaah haji. Ya, maka di sini harus berapa persen calon yang disiapkan, diinginkan untuk dapat memahami dan mengaplikasikan tata cara memakai ihram dan seterusnya sampai berapa, ya, sampai berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 item. Nah kemudian lalu capaian, berapa persen capaiannya? Jadi kalau target dulu rata-rata 100%, bisa juga enggak sih, ya, bisa 90%, ya. Target itu sesuai realitas. Seperti ini. Nah, pelatihan kita ini sudah menggunakan PDCA, sudah menggunakan prinsip dalam manajemen modern. Pertama, Bapak sekalian, diminta untuk mengisi sejumlah pertanyaan yang disiapkan, namanya pretest. Ada pretestnya? Ada. Ya, pretest itu sudah dianalisis, Pak. Dari pretest itu rata-rata berapa? Misalnya rata-rata adalah 64 skor, rata-rata. Dari 80 orang ini, maka ketika di rata-rata itu rata-ratanya adalah 64. Kemudian lalu dilakukan treatment semacam ini. Ada ceramah, ada macam-macam, ada pelatihan, ada ini dan sebagainya. Lalu di akhir lalu ada post test dengan soal yang sama, ya, terhadap semua peserta. Kemudian lalu nanti dicari angka ratanya. Misalnya lalu muncul skor 70%. Skornya 70%.
maka dapat disimpulkan bahwa treatment yang kita lakukan, program sertifikasi yang diselenggarakan ini berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman tentang tata cara manasik haji. Nah, ini adalah salah satu di antara contoh dari capaian yang diinginkan. Targetnya bisa 100, tapi capaian itu tentu saja adalah sesuai dengan realitas. Slide berikutnya. Nah, ini ada istilah ini, manasiker. Manasiker ini adalah pengajar manasik. Ada itu siapa? Seher mania. Seher mania. Jadi orang-orang yang menjadi pengagum. Syekh. Itu Seher mania. Kalau saya ini karena penggemar Rhoma Irama, saya menjadi salah satu pengurus di Forza. Luar biasa. Penggemar Rhoma Irama. Dan lagu yang Rhoma Irama tentang corona saya tulis di website saya. Jadi kemudian kalau penggemarnya Slanker, kalau penggemarnya Iwan Fals semuanya oi. Ya, jadi macam itu. Jadi saya harus menghafalkan begitu bukan ceramah. Ya. Nah, jadi manasik harus memahami manajemen pelayanan manasik. Harus. Jadi jangan hanya kita diperintah 10 kali, ya udah 10 kali lah. Itu sih nggak perlu manajemen. Kita ini masa mau jadi orang tradisional terus loh. Sudah pakai dasi masa masih tradisional. Ya. Karena biasanya kalau pakai dasi itu nggak orang modern biasanya. Mosok dasian macul. Tapi kemarin saya baca di Jopos, ada seorang pedagang sayur, gimana Pak? Aku masa bapak. Itu pakai dasi Pak. Jadi sambil melayani dagangannya itu lewat sepeda motor ya, dia pakai dasi, wah keren juga. Jadi ini baru pertama ini salah satu. Ada pedagang keliling pakai dasi. Jadi kalau saya bapak kopi pakai keliling. Sama pakai dasi, sama pakai dasi. Sebagai ibadah tentu dipastikan semua berjalan sesuai dengan pedoman ajaran asli. Sudah terdapat pedoman baku untuk penyelenggaraan manasik haji. Sudah ada semua pedoman yang ada, bukunya ada, petunjuknya ada, semua ada. Ya, terkait dengan juga terkait dengan daftar rinci tentang waktu, kegiatan, tempat dan seterusnya. Ya. Semuanya ada, urutan-urutan dalam jemaah. Slide berikutnya. Nah, ini adalah pelaksanaan haji. Mulai dari 01, dan seterusnya. Mulai dari persiapan menuju Arafah dan seterusnya. Ya, ini adalah urutan pelaksanaan. Ini sudah baku, boleh dibawa. Ya. Nggak boleh ganti menteri, ganti aturan. Misalnya ganti menteri lalu, ayo kita sebagai menteri baru supaya ini kelihatan menonjol, lalu dimulai haji dimulai dari melontar jumlah berapa. Lalu apakah menterinya dari TNI, apakah dari Akpol, nggak boleh mengubah ini. Nggak boleh. Jadi makanya membuat gebrakan baru ya. Nggak boleh membuat aturan yang berbeda dengan yang sekarang. Slide berikutnya. Salah satu sudah selesai. Yang terakhir saya rasa menurut saya ya, ini sebagai petugas haji ya, sebagai orang yang akan mengantarkan mereka menjadi haji mabrur, tolong dipahami bahwa para orang tua yang kita ajarkan itu adalah orang yang bisa diajar. Prinsip dalam dunia andragogi ya, itu adalah semua orang punya potensi diajar. Hanya ada yang lambat, ada yang cepat, itu urusan lain. Tapi semua orang itu potensial untuk diajar. Nah, ini adalah prinsip dalam dunia andragogi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu saya ini berusaha tidak dengan pedagogi, tapi terkait dengan andragogi. Nah, prinsip dalam andragogi adalah
semua orang punya potensi untuk diajar. Dan orang tua itu biasanya kalau punya pengalaman ini segera diajar, ini segera dilakukan. Ya, oleh karena itu, karena prinsipnya begini, maka tempatkan para pengajar atau tempatkan para manasiker ini sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, kemampuan mereka masing-masing. Mungkin kita bisa jauh lebih muda, tapi kita punya pengalaman. Mungkin para jemaah kita lebih kaya dari kita, tapi kita lebih kaya materi. Ini yang salah satu penting, dan mudah-mudahan PDCA tadi, Plan to Take Action, itu kita terapkan dalam ketika kita melakukan pembinaan rekomendasi haji, ya. Dan kemudian yang penting 4 prinsip tadi yang penting, ya. Ketahui sasarannya, jelaskan indikatornya, bikin targetnya, dan kemudian di akhir ukur seberapa capaian. Saya rasa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.